Shalom, selamat malam. Ada sukacita yang kita rasakan pada saat ini oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh berjumpa kembali dalam program acara Lentera Malam, Doa, Pujian, Renungan bersama Jemaat Rantai Pau. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Sibau Pasapan, dengan tema Jangan Gelisah, Percayalah. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati pikiran kita. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini. Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam Lentera Malam dari Jemaat Rantai Pau. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga kita. Dan mari kita mohon kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang senantiasa kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus,
Di malam yang indah ini Tuhan, kami kembali tunduk di hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan telah menuntun, memelihara, dan memberkati kami, sehingga kami boleh beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan malam ini Bapa, kami boleh tunduk di hadirat-Mu untuk memohon kuasa dan pimpinan-Mu ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini kami pahami dan kami jadikan sebagai pegangan dalam hidup kami. Kami boleh menapaki perjalanan kehidupan anugerah-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Roh Kudus, bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami telah siap membaca merenungkan firman-Mu. Di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Berbahagialah kita sekalian yang senantiasa setia membaca firman Tuhan, memeliharanya, dan menjadikannya sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan. Firman Tuhan yang telah kita baca ini kita akan renungkan dalam satu tema, jangan gelisah, percayalah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan malam ini, dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, kita akan merenungkannya, jangan gelisah, percayalah. Di masa pandemi ini,
kita kerap diperhadapkan pada dilema. Saat kita mau melakukan sesuatu, kita berpikir, kita mempertimbangkan lebih dulu apakah yang akan kita lakukan ini bisa kita wujudkan atau tidak. Dan banyak orang menjadi gelisah dan galau menghadapi kenyataan, menghadapi kesulitan, menghadapi keterbatasan ruang gerak, mengalami kekurangan dan kesulitan kebutuhan hidup, dan bahkan ancaman resesi ekonomi yang ada di depan mata. Sementara kita semua tentunya menginginkan hidup yang nyaman, yang terbebas dari wabah virus corona dari hari ke hari. Dan oleh karena itu, kita berharap kiranya kita boleh kembali seperti sedia kala, hidup normal seperti dulu lagi. Dan oleh sebab itu tentu kita banyak berdoa dan berharap kiranya wabah badai virus ini cepat berlalu. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama, apakah memang kegelisahan, kesulitan dan penderitaan itu sesungguhnya bisa dihindari? Kalau kita melihat kenyataan hidup kita, kita akan katakan tidak. Sebab bukankah semuanya adalah bagian utuh dari hidup kita, manusia. Ada saat di mana kita sehat, tetapi juga ada saat kita sakit. Ada saat kita senang, tetapi juga ada saat di mana kita susah. Hidup mati itu harus diterima dan dijalani dan dikelola secara bijak. Dan yang penting adalah kita tahu bagaimana mengelola kehidupan dan dengan siapa kita menjalani semuanya itu. Kita memang terbatas dan lemah. Kita butuh teman dan tempat untuk bersandar. Tempat untuk berlindung. Sebab kalau kita punya teman yang bisa menjadi pundak untuk bersandar dan telinga buat berbagi dalam suka dan duka, maka hidup akan bisa dijalani dengan baik. Akan lebih mudah bagi kita. Apalagi kita punya Tuhan yang menjadi tempat bersandar dan berkeluh kesah. Dan inilah yang kita baca di malam ini. Ia sendiri berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Ya, hanya di dalam Dia kita akan merasakan sukacita. Kita akan merasakan damai sejahtera walau di tengah kesulitan, bahkan derita sekalipun. Ini nasihat yang singkat dan padat dari Yesus, yang mengatakan bahwa untuk mengatasi kegelisahan ini, maka yang kita butuhkan ialah percaya. Sebab kegelisahan tidak boleh dikembangkan menjadi ketakutan, apalagi kepanikan. Kegelisahan harus diubahkan menjadi semangat yang memberikan kita spirit untuk berkarya, untuk senantiasa bersyukur, seraya tetap mendekatkan diri kepada Allah. Oh, sekalipun ada kesulitan, ada keterbatasan, ada penderitaan, bahkan kematian, namun kita tetap percaya bahwa Allah ada dan peduli, baik di hidup kita maupun di hari nanti. Allah bahkan menyediakan tempat buat kita di kehidupan nanti setelah kematian yang disebutnya sebagai rumah Bapa. Gambarannya tak jauh beda dengan gambaran kehidupan di bumi ini. Ada tempat dan rumah buat setiap kita yang percaya kepadanya. Yang menjadi perenungan kita adalah bagaimana kepastian bahwa kita ada dalam iman, kepercayaan yang benar, ada dalam jalan yang benar, dan juga dalam hidup yang benar. Siapakah yang bisa memastikan semuanya itu? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa hanya Allah sendiri yang telah menjadi jalan buat kita,
yang telah membenarkan kita dari dosa dan kesalahan kita, dan yang memberikan anugerah hidup kekal buat kita. Yang lain bisa kita upayakan, tetapi ketiga hal tersebut adalah ranah dan kedaulatan Allah. Allah sendiri yang mau dan berkehendak untuk menyelamatkan kita dari maut. Allah melalui dan di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Itu yang kita baca dalam pembacaan hari ini. Kita bersama-sama dituntunnya. Ia mau menjadi jalan untuk kita agar kita kembali kepadanya. Ia mau membenarkan kita dengan menebus kita dari dosa. Dan ia mau memberi hidup yang baru dan kehidupan kekal di kerajaannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua orang percaya. Dia katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sungguh inilah firman yang membuat saya, membuat saudara-saudara menjadi kuat. Bahwa untuk tidak gelisah lagi melainkan percaya dalam melewati berbagai keadaan dan peristiwa. Menjadi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Sebab apakah yang lebih utama dalam hidup ini kecuali jaminan akan jalan kebenaran dan hidup. Ketiga hal itulah yang dicari dan diupayakan oleh semua orang di segala tempat dan di sepanjang abad. Jika rahasia kehidupan itu kini telah disingkapkan oleh Tuhan, maka tak ada alasan lagi buat kita untuk gelisah dengan hal-hal yang sementara dan fana. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak percaya pada kasih dan kebaikan Allah selama kita hidup berjuang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi manusia dan diam di antara kita untuk berjuang bersama dengan kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan Sang Firman yang adalah Kristus itu telah menjadi jalan kebenaran dan hidup buat kita. Karena itu tetaplah percaya. Roh Kudus menolong kita semua untuk tidak gelisah dalam kehidupan ini, tetapi senantiasa percaya. Amin.
Mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang meneguhkan kami semua, supaya kami tidak menjadi gelisah dalam menghadapi berbagai kenyataan hidup yang kami alami dalam kehidupan ini. Tetapi kami senantiasa percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau ada, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau telah menjaminkan kehidupan kekal bagi kami semua. Karena itu ya Roh Kudus, tolong kami semua untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, untuk senantiasa setia menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kami tidak gelisah, tetapi senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini peliharakan kami, tuntun kami semua dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, dalam kebersamaan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, dengar kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita pada malam hari ini. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti firman yang disampaikan kepada kita pada malam hari ini, percayalah, jangan gelisah dalam situasi dan kondisi apapun. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sampai bertemu kembali di program Lentera Malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.